Itu apa kita masih belum pergi? Cuhe juga belum datang. Kenapa begitu gugup? Mungkinkah telah melakukan kesalahan? Hah? Bagus. Ternyata sedang menungguku. Apakah Fusihan masih peduli dengan foto itu? Tapi dia terlihat tidak begitu marah. Kamu juga dengar, San memberi penjelasan pada Kak Zero. Foto itu diambil Kak Zero secara acak. Jangan pikir berlebihan. Bagaimana jika aku mau pikir berlebihan? Apakah kamu sudah siap dihukum olehku? Tuan, aku sudah membawa kembali dokumen yang kamu perlukan minggu depan, tapi pelanggan juga tidak buru-buru. Jelas-jelas bisa. Jelas-jelas bisa diambil minggu depan. Oh Tuhan, apakah aku bodoh sampai benar-benar mengira Tuan memintaku pergi mengambil dokumen? Jelas dia tidak ingin aku mengganggu dunianya dengan Nona Yun. Kamu yang bertanggung jawab untuk serah terima pemasaran X minggu depan. Iya. Tuan, aku sudah melihat kontrak penawaran grup A. Mereka bilang, Ternyata Fusihan masih punya ekspresi anak kecil seperti ini. Tidak mungkin hatinya tidak bergerak setelah melihat foto aku dan Fu Yunjing di perjamuan. Mungkin aku yang harus lebih aktif. jangan pikir yang tidak-tidak. Istirahatlah lebih awal. Astaga, ternyata Nona Yun begitu ganas. Ini bisa kulihat secara gratis. Kau menyuruhku untuk jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu juga seharusnya tidak cemburu sembarangan. Ini baru adil. Nyalimu jadi begitu besar. Bagaimana kalau tidak pulang dulu malam ini? Waktu sudah larut. Hati-hati di jalan. Aku naik dulu. Tuan, bagaimana Tuan Muda Yunjing tahu mengenai penjamuan keluarga Nona Yun? Bukankah dia sangat sibuk akhir-akhir ini? Benar-benar aneh. Oke, atasi seperti itu. Mengerti? Xiang-xiang, Presdir Yun, aku pergi dulu. Aku lapar sekali. Baru tahu kakak sepupu punya toko bakpao seenak ini. Terima kasih telah membawakan sarapan untukku. jika bergaul terus dengan Xingqing, sialan itu, mungkin aku benar-benar akan menjadi pesuruh dua gadis ini. Xiang-xiang, kamu sudah lihat berita? Majalah gosip memotretmu dan Fu Yunjing kemarin. Sekarang sedang tersebar. Kalian telah memastikan hubungan dan siap bertunangan. Kamu tidak cemas sedikit pun. Kakak sepupu, apakah hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan? Tidak juga sih. Tapi ini di luar perkiraanku. Aku kira kamu akan buru-buru mengklarifikasinya. Keluarga Fu memiliki reputasi luar biasa. Banyak orang yang ingin mendekat, tapi sulit. Jangan lupa, Fusian sekarang adalah pemegang saham perusahaan kita. Mata yang jeli akan tahu berita ini tidak benar. Beraninya melakukan hal demikian padanya. Aku rasa orang-orang itu tidak ingin hidup lagi. Berduka dulu pada hantu malang itu. Berarti public relation perusahaan tidak perlu banyak usaha dengan berita ini. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Aku ingin lihat berita apa lagi yang akan muncul. Yang kamu pikirkan memang bagus, tapi kamu yakin kalau Tuan Muda ketiga Fu tidak akan pikir berlebihan setelah melihat berita ini? Paman ketiga, bukankah Paman bilang akan memberiku cuti sebulan setelah memeriksa pekerjaanku kali ini? Aku baru saja tiba di kantor, tapi sudah melemparkan setumpuk pekerjaan padaku. Aku tidak terima. Foto siang-siang sungguh cantik. Benar-benar kagum pada Tuan Muda Yunjing yang tidak berperasaan. Begitu masuk langsung mengeluarkan ponsel dan memamerkan foto mesra dia dengan Nona Yun. Aneh saja kalau Tuan ketiga akan bersabar. Merasa benar setelah datang lebih lambat dariku. Jika masih senang balap mobil, maka bekerjalah dengan baik sampai aku puas. Kebetulan ada beberapa proyek yang akan dicocokkan hari ini. Cuhe, kamu bawa Yunjing pergi untuk mengetahui prosesnya. Baik, Tuan ketiga. Aku salah, aku akan mendengarkan semua pengaturan Paman. Tuan, kalau begitu aku dan Tuan Muda Yunjing pergi dulu. Ternyata dari kelinci kecil. Pemeriksaan akhirnya selesai.
Tadinya berpikir aku bisa agak santai dengan adanya bantuan kakak sepupu dan Feng Ziyu. Tampaknya aku yang berpikir terlalu naif. Tapi untungnya ada mereka. Seharusnya tidak masalah sampai aku lulus. Benar-benar beban dan jalan yang panjang. Kamu pasti sudah melihat berita pagi kan? Karena berpikir telah menjelaskan padamu kemarin. Jadi tidak meminta public relation perusahaan menanganinya. Kamu tidak marah bukan? Kenapa? Karena itu tidak benar, jadi tidak perlu menghabiskan uang untuk hal itu. Cuaca hari ini bagus. What? Sepanjang pagi hanya bertanya kenapa? Orang ini jelas awalnya mulai membalas aku dengan cepat. Mungkinkah dia benar-benar marah setelah melihat berita gosip itu? Ngomong-ngomong, aku ingat di dapur perusahaan masih tersimpan cetakan biskuit model kelinci yang belum sempat kubuat. Oh Tuhan. Ternyata membuat biskuit perlu bahan sebanyak ini. Untungnya buku resep kudapan tidak dibuang. Aku sudah bisa merajut topi. Harusnya membuat biskuit juga tidak sulit kan? Oke, sudah kuputuskan. Kebetulan sore ini santai. Aku akan membuat biskuit dan mengantarnya untuk Fusihat. Selain itu juga bisa mengambil kesempatan untuk mengetahui sikapnya. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Aku sungguh pintar. Hehehe.